Mobil listrik murah di Indonesia semakin memanas. BYD baru saja bikin geger pasar dengan peluncuran Auto One, mobil listrik yang harganya super terjangkau tapi punya teknologi yang cukup menggoda. Namun, rupanya Hyundai nggak mau tinggal diam. Mereka sudah menyiapkan peluru rahasia yang katanya siap membuat BYD ketar-ketir. Mobil ini kabarnya akan hadir dengan desain yang stylish, baterai yang lebih besar, dan jarak tempuh yang bisa bikin geleng-geleng kepala. Tapi pertanyaannya, apakah mobil ini benar-benar bisa menumbangkan BYD Auto One? Simak videonya, kita akan kupas satu persatu. Seperti yang kita tahu, pasar mobil listrik di Indonesia sedang naik daun. Salah satu faktor pendorongnya adalah kehadiran mobil listrik murah yang membuat EV lebih terjangkau untuk masyarakat luas. Di segmen ini, BYD datang membawa kejutan lewat Auto One. Dengan harga yang kabarnya dibanderol mulai dari 195 jutaan untuk varian dynamic, dengan harga ini, BYD Auto One langsung menjadi sorotan. Desainnya modern, fitur-fiturnya cukup lengkap, dan jarak tempuhnya lumayan untuk ukuran mobil listrik di kelas harga ini. Menariknya, Hyundai yang sebelumnya sukses dengan Ioniq 5 dan Kona EV di segmen menengah, mulai melirik pasar mobil listrik murah. Sepertinya, mereka sadar kalau segmen ini dibiarkan, BYD bisa cepat mendominasi dan menguasai pangsa pasar yang sangat besar. Banyak rumor yang beredar bahwa senjata rahasia Hyundai untuk melawan BYD Auto One adalah Hyundai Inster. Rumor ini semakin menguat setelah pernyataan Francisco Suerjo Pranoto, Chief Marketing Official PT Hyundai Motor Indonesia mengatakan, kami masih siapkan mungkin ada beberapa produk baru, belum CKD, tapi CBU, dan rasanya sangat cocok buat masyarakat Indonesia. Meskipun belum dapat dipastikan produk yang dimaksud, jika membahas mobil listrik murah, maka kandidat terkuatnya adalah Hyundai Inster. Buat yang belum tahu, Hyundai Inster adalah versi listrik dari Hyundai Casper yang sukses di Korea Selatan. Mobil ini masuk kategori city car listrik dengan dimensi kompak, tapi desainnya mengusung gaya retro modern yang unik. Sekilas, desainnya terlihat lucu tapi tetap gagah, apalagi ada sentuhan SUV seperti roof rack dan body cladding. Dari sisi dimensi, Hyundai Inster punya panjang sekitar 3,8 meter, lebar 1,6 meter, dan tinggi 1,57 meter. Menjadikannya cocok untuk dipakai di jalanan perkotaan yang padat. Tapi jangan salah, meskipun kecil, mobil ini punya kabin yang cukup lega untuk kelasnya. Kalau kita lihat dari pasar global, Hyundai Inster dibekali dua pilihan baterai. Versi standar range menggunakan baterai 42 kWh dengan tenaga motor listrik sekitar 97 PS, sedangkan versi long range punya baterai 49 kWh dengan tenaga 115 PS. Jarak tempuhnya pun menarik, sekitar 300 km untuk varian standar dan 355 km untuk versi long range. Angka ini tentu saja cukup menggiurkan untuk kelas mobil listrik murah. Selain itu, Inster juga menawarkan fitur-fitur modern seperti layar infotainment besar, konektivitas lengkap, kamera parkir, dan sistem bantuan pengemudi yang biasanya nggak ada di mobil listrik segmen murah. Desain interiornya juga kekinian, dengan tata letak minimalis tapi fungsional. Hyundai sepertinya paham bahwa di Indonesia, harga menjadi faktor penentu utama. BYD Auto One sukses mencuri perhatian karena bandrolannya yang miring. Jadi, strategi Hyundai kemungkinan besar adalah membawa Inster dengan harga kompetitif meski awalnya diimpor secara CBU. Memang, status CBU biasanya bikin harga lebih mahal, tapi Hyundai bisa saja memberikan penawaran menarik untuk bersaing langsung. Namun, Hyundai belum memutuskan secara resmi kapan Inster akan diluncurkan di Indonesia. Mereka mungkin sedang memantau respon pasar terhadap BYD Auto One. Kalau Auto One laris manis, besar kemungkinan Hyundai akan mempercepat masuknya Inster. Melihat hal ini, apakah Inster akan dijual dengan harga yang bisa menyaingi Auto One? Apakah fiturnya benar-benar lebih unggul?
Jika dibandingkan dari sisi dimensi, BD Auto One sedikit lebih besar, memberi kesan lapang di kabin. Dari sisi fitur, keduanya menawarkan teknologi modern, tapi Inster punya keunggulan di desain interior yang lebih stylish dan sistem bantuan pengemudi yang lengkap di varian tertentu. Soal performa, Inster long range punya tenaga 115 PS yang sedikit lebih besar dibandingkan Auto One yang memiliki tenaga 75 PS. Berdasarkan informasi dari pasar global, Hyundai Inster dibanderol mulai dari 2,8 juta yuan atau sekitar 294 juta di Jepang. Jika masuk Indonesia sebagai CBU, kemungkinan harganya akan berada di kisaran 300 jutaan. Meski harganya diperkirakan lebih tinggi dari BYD Auto One yang dibanderol mulai dari 195 juta, Hyundai Inster menawarkan desain unik, fitur lengkap, dan jarak tempuhnya yang cukup kompetitif untuk kelas city car EV. Dengan posisi sebagai merek global yang sudah punya basis pengguna kuat di Indonesia, Inster bisa menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang mengutamakan kualitas dan jaringan purna jual. Apakah Hyundai Inster ini cukup kuat untuk menantang dominasi BYD Auto One di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!